Baik, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam 24 jam, salam PPI Dunia, salam Perhimpunan, dan salam Kabinet Pelajar Indonesia Berjaya. Perkenalkan, saya Ridan Prasetyo, bersama saya ada Mas siapa nih? Perkenalkan nama saya Muhammad Asril Ali Syahban selaku Mas. moderator pada kali ini dan juga sebagai anggota PP Institut di bagian kelembagaan. Iya, baik. Oke, jadi teman-teman semua, kami berdua kebetulan bertugas sebagai host pada kesempatan hari ini di acara Alumni Talk. Jadi Alumni Talk ini kalau teman-teman bertanya-tanya Alumni Talk ini apa sih? Jadi Alumni Talk ini sebetulnya bentuk kolaborasi dari PPI Dunia dengan Alumni Connect. eh untuk Alumni Talk sendiri memang berbentuk podcast dan kami ada 3 episode. Di episode pertama kami sudah mempersiapkan seorang narasumber yang memang capable dalam bidang keorganisasian. Beliau juga kalau kita lihat-lihat aktivitas kesehariannya, beliau ini ya masih aktif di beberapa kampus di Indonesia dan juga di luar negeri. Dan juga kalau dilihat dari sosial medianya, beliau memang suka jalan-jalan ya di luar negeri nih, mutar seluruh dunia. Jadi ini memang menarik banget untuk kami ulas, kami serap cerita-ceritanya dari beliau. Jadi mungkin teman-teman jangan lupa untuk nonton terus sampai akhir, karena jangan mau ada yang ketinggalan manfaat-manfaat dari narasumber kami. Jadi langsung saja nih, kita masuk ke pembahasan pertama. Nah, sebelum itu kita panggilkan dulu nih Mas Davinya. Selamat datang Mas Davi ke podcast Alumni Talk. Halo Mas Ridan dan juga Mas Asril. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam teman-teman semuanya. Salam 24 jam, salam perhimpunan. Gimana Siap. kabar ya? Sehat semua? Sehat? Alhamdulillah. Mas Asril sehat nggak nih? Sehat, Alhamdulillah. Tetap semangat juga bagi kita semua. Alhamdulillah. Semangat juga. Oke. Ya, kebetulan gini Mas, untuk alumni Talk, alumni Connect sendiri, kayaknya teman-teman nih, teman-teman anggota PPI Dunia atau masyarakat luas mungkin ada yang belum tahu nih alumni Talk apa. Betul Alumni Connect sekali. itu apa? Jadi kira-kira bisa dijelaskan dong Mas, sebenarnya alumni Connect itu apa sih Mas? Gitu. Siap-siap, nggak apa-apa. Ini kan kita harus ngejelasin Alumni Talk dan juga Alumni Connect karena ini episode perdana ya. Jadi, Hmm. nih tugas kita pertama nih. Thank you udah ngundang di sini semuanya. Izin saya ngewakilin teman-teman pengurus dari Alumni Connect buat kita share-share. Jadi Alumni Connect kan sebenarnya seperti namanya, kita mau nyambung-nyambungkan teman-teman alumni ini dari berbagai negara, dari berbagai generasi, dan juga dari berbagai bidang keilmuan ataupun pekerjaannya. Nah, kenapa ada Alumni Connect? Sebenarnya kan kalau kita lihat, alumni itu kan ada dari lama banget nih. Dari sebelum Indonesia merdeka, udah ada alumni Belanda, berbeda Indonesia. Dari sebelum Indonesia merdeka, udah ada alumni dari Mesir, alumni dari Arab Saudi, dan alumni dari Tiongkok dan negara-negara lainnya. Nah, PPI Dunia sendiri kan baru kebentuk 2010. Embrionya 2007, official baru kebentuk 2010. Nah, jadi banyak banget sebenarnya alumni-alumni yang kesebar, yang sebenarnya pinter banget, yang sebenarnya potensi banget, dan sebenarnya bisa saling kita sambung-sambungin buat bikin banyak hal, baik hal-hal santai, kayak olahraga bareng. Kita ada olahraga juga nih, Alumni Connect, buat sharing-sharing keilmuan, karena kita kan pelajar intelektual juga, ataupun buat saling kita guyon, ataupun networking, karena di kerjaan, networking itu kan penting. Makanya, ada alumni Perancis, ada alumni dari Inggris, ada alumni dari Thailand, segala macam yang awalnya sendiri-sendiri kita coba konekin, ada yang kita bisa bikin bareng lah kegiatan-kegiatannya. Jadi seperti namanya mengkonekkan atau menyambungkan alumni-alumni yang terpencar menjadi satu. Karena kita NKRI ya, Bhinneka Tunggal Ika, yang penting kita sama-sama berjuang untuk Indonesia dan juga untuk PPI dan alumni. Hmm, Luar oke. biasa. Siap, siap, siap. Kalau dari aku sendiri nih, sebenarnya aku masih penasaran nih Mas. Jadi untuk definisinya alumni Connect ini sebenarnya alumni yang memang itu dulunya pengurus eh, PPI Dunia kah, atau memang alumni-alumni yang ada di PPI negara yang memang belum pernah masuk ke pengurusan PPI gitu ya, itu bisa jadi bagian alumni Connect gitu. Oke, jadi alumni di definisi kita itu adalah yang pernah berkuliah di luar negeri.
Jadi yang pernah jadi pelajar kayak gitu. Dan mereka nggak harus balik ke Indonesia. Kan ada yang udah lulus stay di luar segala macam kan. Nggak harus Hmm. jadi pengurus. Kayak buktinya saya kurus-kurus aja kan, nggak usah jadi pengurus kayak gitu. Atau emang kerjaan kita jadi alumni di PPI itu kan ngerjain orang tuh. Jadi ada orang yang lagi santai kita bikin pusing kan akhirnya jadi kurus. Jadi ya pengurus sebenarnya. Sedikit jokes. Sabar ya. Paham, 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 paham. Mas Asril, kira-kira gimana, Mas? Ada yang masih penasaran Nah, gini? ada sih pertanyaan berkenaan dengan alumni Connect juga. Bagaimana sih Mas alumni Connect ini berperan dan berkontribusi dalam memperkuat jaringan-jaringan alumni di luar negeri ini? Kan banyak kali nih alumni-alumni ini, Mas. Bagaimana menyatukan itu semuanya, Mas? Oke, kontribusi sih macam-macam ya. Kayak misalnya Mm, kontribusi menyehatkan. Itu kan kita mm, ya kadang kita mau olahraga segala macam. Ini khususnya nih, yang menariknya kan baik teman-teman yang S1-nya di luar negeri. Pas misal balik ke Indo atau gimana, karena mereka nggak ada pengalaman kan, ya ketemunya PPI lagi atau alumni lagi kan. Makanya event sekedar olahraga pun kadang ini sangat membantu banget nih buat mereka misalnya buat futsal bareng, basket bareng, ataupun tenis atau golf segala macam kayak gitu kan. Jadi circle yang sama yang obrolannya masih pas juga lah. Jadi event buat olahraga bareng masih enak juga. Itu kan kontribusi juga nih. Karena iya. badan yang sehat itu bikin pikiran yang sehat juga. Hmm. Kemudian ada juga kayak misalnya tentunya ya, kalau misalnya kita dulu lulus kan cari kerja. Nah, kalau misalnya kalian udah pengalaman apply kerja, event internship pun, ataupun langsung kerja kontrak ataupun kerja tetap, itu kan perlu ada referensi. Nah, referensi ini biasanya itu didapat sama misalnya alumni juga nih, yang dulu sama-sama pengurus, atau misalnya yang alumni dia kerja di perusahaan A, kita lagi apply ke perusahaan A. Bisa minta nih, oh ini ada lowongan nih kebuka di divisi kamu. Ada tips and tricksnya nggak? Atau kira-kira mereka sebenarnya butuhnya apa sih? Biasanya masukin di motivation letter saya, atau saya masukin nanti pas di interview kayak gitu. Nah, itu kan Hmm. sebenarnya informasi yang nggak bisa kalian dapat kalau nggak ada kayak semacam ikatan alumninya, ataupun nggak ada semacam kayak PPI. Kebetul banget. Nah, atau yang menarik lagi, misalnya ketemu jodoh. Jadi banyak teman-teman alumni yang ketemu jodohnya akhirnya PPI juga, gitu. Kayak istri saya alumni UK, saya alumni Prancis. Nah, itu kan salah satu kontribusi mengkonekkan alumni. Ataupun teman-teman lain juga yang misalnya baru lahiran anak, jadi dia kerja di luar negeri, terus ada lahiran anak segala macam. Bingung kan? Cara misalnya daftar asuransi buat lahiran anak atau daftar sekolah. Atau kadang ada yang udah balik ke Indo atau kemana, relocate lagi dengan keluarganya kemana. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya bisa dapat infonya itu dengan sesama alumni kayak gitu. Nah, kontribusinya kan nggak harus akademik banget, nggak harus profesional amat, tapi juga kadang untuk aspek kehidupan ataupun untuk aspek lain-lainnya atau misalnya buat sharing main musik bareng atau apa, itu juga penting juga sih buat alumni. Jadi ya cukup luas lah kontribusi yang kita aim kayak gitu. Wow, keren banget nih, Mas Ridan. Kontribusi Paham. dari alumni Connect ini. Ini memang Koneksi semuanya. Dari beberapa kontribusi yang disampaikan oleh Mas Davi tadi ya. iya, Betul, betul. betul. Tapi kalau kalau dari alumni Connect-nya sendiri memang sebelumnya itu memang sudah ada forum alumninya atau memang dulu tuh secara mengglobal se-PPI dunia itu belum, kemudian kita satuin per negara-negara atau per kawasan-kawasan baru kita satukan di PPI dunia satu gitu, satu alumni Connect dunia gitu. Oke. Dulu itu adanya cuman alumni per negara aja. Jadi Hmm. kan sebelum ada PP dunia udah ada PP negara kan. Nah, Mm-mm. akhirnya kan udah dibentuk alumni negara. Kayak misalnya alumni Prancis tahun 70-an 80-an udah ada alumninya tuh yang Mm-mm. berhimpun. Terus alumni Belanda apalagi dari zaman dulu. Terus juga alumni UK, alumni Amerika Serikat kayak gitu. Nah, baru per alumni aja. Uh, Kemudian setelah ada PP dunia kan akhirnya kebentuk nih grup-grup alumni yang sedunia lah misal kayak gitu. Cuman Mm. mungkin karena aku kurang komunikasi atau gap generasi ya. Jadi ada grup-grup yang berbeda sesuai dengan generasinya. Misalnya 2010 ke belakang, terus apa 2010 sampai 2015, 2015 sampai 2020, 2020 sampai sekarang. Nah, itu kan ada kayak semacam grup-grup tersendiri. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Kadang kan ada topik-topik pembahasan ataupun preferensi yang sesuai umurnya masing-masing. Kayak Mhm. gitu kan. Saya masih muda sih. Hashtag menolak tua.
Nah, Boleh. tapi kan walaupun ada grup-grupnya gitu, ya masing-masing punya otonomi, kan kita pasti PP Dunia ngerasa nih, kita punya PP negara yang punya otonomi sendiri-sendiri, punya kegiatan sendiri-sendiri. Tapi ada momen yang kita bagusnya itu bareng-bareng. Nah, makanya di Alumni Connect ini, kayak saya kan lintas generasi. Saya dulu masa 2011 sampai 2013, S3 2013 sampai 2020. Nah, itu kan saya di dua generasi yang berbeda. Saya ngerasa sebenarnya mereka kalau di combine, ini luar biasa banget. Tapi Mhm. belum ada wadahnya. Akhirnya kita putusin, ya udah kita bikin wadahnya aja, tapi ini konfederasi. Jadi ini cuma wadah, tapi tiap organisasi alumni, baik yang alumni misalnya per generasi, ataupun misalnya alumni yang per negara, atau per bidang ilmu, kayak ada kan yang perhimpunan yang profesional nih, para ilmuwan, atau perhimpunan kayak GIPA, Global Indonesian Professional Association, yang mereka kerja di luar. Jadi bukan Ah, ilmuwan, tapi kerja di luar. Nah, itu kenapa nggak dijadiin satu himpunan, tapi tetap mereka punya kegiatan masing-masing, mereka punya pengurus masing-masing. hmm, Saatnya kita bareng-bareng, ya udah, kita bareng-bareng, kayak gitu. paham, paham, Wow, paham. keren. Menarik banget. Berarti Jadi Mas sekarang, Dapi awal mula Alumni Connect ini kapan gitu? Nah, Um, tempat didirikannya. Awal mulanya ya sebenarnya kalau ditarik kan ya embrio-embrionya banyak kan. Udah dari Iya. dulu Mhm. banget sih. Dari zaman kita bikin Sarasehan PP Dunia Oh itu iya, Nah, udah betul. ya kebentuk lah embrio-embrio buat ngumpul bareng under nama PPI biar netral kan. Karena kan kita semua dulu under PPI kayak gitu. Jadi kalau PPI yang bentuk kan lebih enak lah dan lebih sejalan dengan kita. Tapi untuk nama Alumni Connect sendiri itu baru kita resmikannya itu tahun lalu sih. Oh, Yang kita di Menara BNI iya. waktu itu ya. di Dan kita Desember ngundang itu ya. semuanya. Hmm. Sebelum Desember kita udah ada tuh yang di Menara BNI, yang di pertengahan tahun. Nah, iya Oh, betul betul betul. Ya, Ya, ingat. kita kumpulin. Semuanya kita undang, mau generasi berapapun, semua organisasi alumni yang ada di database kita kirim surat semua. Plus yang udah senior maupun yang masih junior maupun PPI pun kan kita undang tuh, biar guyup bareng, biar wah, ketemu dulu lah, connect dulu. sorry nih Mas, motong Mas. Ya, Tapi ini tadi aku menangkap sesuatu yang benar-benar menarik. gimana gimana? Database alumni. Itu gimana Mas? Database alumni sedunia itu gimana Mas? Betul juga ya. Nah, Banyak Nah, soalnya kan. banyak banget, banyak iya, banget. Nah, ini kan ya sebenarnya tricky sih, karena di PPI sendiri kan nggak semuanya kedata kan. iya Jadi betul. yang paling gampang kedatangan PP yang kecil, tapi PP yang gede kayak Amerika Serikat, Kanada, Australia, yang mau daftar aja yang kedata, yang nggak mau daftar nggak akan kedata. Nah, Mhm. biar kita kerjasama sama organisasi alumni negara dan juga kedutaan. Mhm. Contoh nih, misalnya Perancis, itu kan kita punya Ikatan Alumni Perancis Indonesia atau IAPI. Nah, kedutaan Perancis punya database alumninya, karena mereka punya namanya France Alumni. Di seluruh dunia, mereka punya database, karena kan visa melalui mereka. Otomatis kan mereka punya data lengkapnya kan. Jadi ada beberapa hal, misalnya kayak kita menyebar informasi, ataupun kita misalnya mau ngolah data segala macam, kita kerjasama dengan kedutaan-kedutaan negara asing yang ada di Jakarta. Wow. Wow. Wah, jadi dapatnya dari situ semua ya Mas ya? Nggak semua Iya. sih. Iya Kalau ya. yang alumni yang masih sedikit kan masih bisa nggak mau dapetinnya ya, kayak gitu. Atau dari KBRI kan, yang PNS biasa kan wajib lapor diri. Oh Jadi kan iya. ya kita bisa ngeretek data dari situ sih. Kendalanya adalah yang tua-tua, emailnya udah bouncing atau nggak ada email, nggak ada WhatsApp. Jadi kan nggak bisa Eh, kita itu kan. Ya paling Iya kita ke grup-grup yang misalnya yang tuh ada sering jalan sehat, kalau udah tua kan jalan sehat kayak gitu. Ya udah kita kenal sama siapa, tolong disampaikan kayak gitu. Jadi ya ada yang via email, ada yang via WhatsApp, ada yang via omongan mulut aja kalau ada kegiatan ataupun saran masukan kayak gitu sih. Yang penting terkonekkan kan. terkoneksi ya Mas. iya. Kalau Nah, kalau ini Mas. gimana? Mas Mas Asril gimana? Gimana Mas Ridan? Eh, Tadi kan berkenaan dengan kapan sih awal mulanya, kemudian kontribusinya, dan kira-kira apa sih Mas inisiatif dari Alumni Connect ini atau proyek unggulan dari Alumni Connect ini yang akan dilaksanakan nantinya atau saat ini? Oke, inisiatif sih sudah ada dari Hmm. dulu sih ya. Karena kita kan nggak pengen semua kegiatannya serius kan. Ada yang pengen banyak kegiatan yang santai malah. Karena kalau udah kerja, ya kan udah capek kerja, terus ngurusin anak, ngurusin istri, atau ngurusin suami kan. Jadi ya kadang Betul. ada beberapa hal prioritasnya beda.
Nah, contohnya Alumni Connect kita udah sempat ada subgrup-subgrup di WhatsApp-nya. Jadi sebelum kita ada pelantikan waktu itu, udah ada subgrup yang bisnis. Jadi yang fokus Hmm. ke bisnis, share-share informasi, nyari Wah, keren. buyer, nyari seller segala macam udah ada. Malah sempat udah ada gatheringnya 2 kali waktu itu di restoran. Jadi ya, tapi di Jakarta kan, kayak gitu. Yang di luar Jakarta via WhatsApp. Yang olahraga juga ada subgrup ya. Jadi udah sempat main golf bareng, udah sempat jalan sehat bareng. Keren. Ada juga futsal, kayak misalnya alumni Raja sama IABA yang alumni UK, futsal bareng akhirnya kayak gitu kan. Sama alumni Turki ataupun alumni apa, jadi futsal bareng semua alumni negara, tapi timnya masing-masing negara, kayak gitu, atau gabungan. Terus ada juga grup yang karir, itu di WhatsApp. Jadi kalau kalian lihat grup WA-nya, itu sering ada info lowongan-lowongan kerja. Jadi Hmm. buat teman-teman yang nyari lowongan, nggak usah ribet-ribet cari, tinggal di situ aja kan kelihatan. Dan biasanya sih kalau yang sharing kan anak PPI, jadi biasa valid lah, karena kan mereka nge-review dulu atau apa kan, kayak gitu. Inisiatif-inisiatif itu udah ada, dan impact-nya kita lihat sih lumayan untuk teman-teman alumni ya, karena emang itu yang dibutuhin mereka. Hmm. Kalau webinar kan mungkin udah banyak, jadi ya kita nggak mau banyak webinar, walaupun akan ada diskusi ataupun apa yang intelektual juga kayak gitu. Tapi ya hal-hal yang kayak gitu juga udah kita lakukan, inisiatifnya sudah ada dan baik yang suka juga, ya why not kan kayak gitu. Karena kan kuncinya adalah alumni connect itu buat ngebantu alumni. Jadi yang mereka butuh, nah itu yang kita jalanin kayak gitu. Paham. Keren Berat. banget. Ini Mas Ridan, ada grup-grup sesuai dengan keunggulan masing-masing. Nah, Mau itu ekonomi keren. ada grupnya. Keren banget. Menarik, menarik, menarik. Jadi sebenarnya Menarik kayak banget. kayak fokus kayaknya bukan fokus utama ya, tapi salah satu fokus dari dari alumni Connect itu memang untuk menyatukan kembali kayak kalau kalau di aku nih ya di PPI negara Iya. aku memang dulu pernah dibentuk semacam micro communities. Jadi kayak Hmm. teman-teman dari PPI kampus mana yang suka olahraga nanti disatukan di dalam satu grup gitu. Jadi bisa Hmm. oh, itu mantep banget sih. Itu keren banget Ya. sih. Siapa tahu Sama nanti ya malah Mas ada Ridan. grup yang K-pop, siapa tahu nanti malah ada grup yang Jepang-Jepangan, siapa Uh, tahu nanti malah ada grupnya misalnya yang musik ngeband segala macam. Why not kan? Aku setuju. Betul, betul. Selama positif betul berarti betul. Mas ya. Iya, selama positif Iya. gak ada masalah. Iya, Berarti Mas betul. Mas Dapi, koneksinya itu bukan hanya silaturahminya aja, tapi koneksinya itu kelebihan, keunggulan dan kreativitas mahasiswa yang di luar negeri ya. Betul, termasuk kreativitas jokes-jokes recehnya. Itu kita Iya, perlu itu. Jogja receh juga. Buat menghibur kan kalian pusing kuliah, kami pusing kerja, ya udah. Kita sharing jokes aja. Eh, Betul betul. aku juga penasaran nih Mas. Karena eh, dari struktur, aku tadi sempat ngelihat struktur organisasinya Hmm. alumni Connect. Karena kalau ngelihat dari output yang tadi kan tadi ada yang ngurusin untuk pembentukan grup, ada dan lain-lain gitu. Kalau dari Mas Davi sendiri kan kita tahu nih, teman-teman Mas Davi ini kan salah satu dewan presidium gitu ya. Jadi Hmm. kira-kira untuk masing-masing peran di struktur organisasinya itu gimana aja Mas? Um, Pembagiannya. Ya mungkin agak mirip-mirip dengan PPI ya, karena kan sebenarnya organisasi itu kan agak mirip-mirip nih. Jadi ada kayak Mhm. sekjen, dia pelaksana harian segala macamnya, terus ada kayak pengurus bidang-bidang, ada media, ada energi, ada juga misalnya bidang olahraga dan kesenian lain segala macamnya. Jadi ya kalau misal kalian udah terbiasa dengan PPI dan BEM, ya mungkin untuk pelaksanaan strukturnya agak mirip-mirip. Bedanya adalah kita mencoba strukturnya ada keterwakilan dari negara-negara dan juga mungkin gender juga lah kayak gitu. Jadi biar suara-suara mereka itu juga, karena perspektif kan orang punya macam-macam, tapi perspektif berbeda belum tentu jelek kan. Nah, kita pengen ada perspektif-perspektif itu, kayak gitu sih. Jadi Hmm. ya mungkin nggak sehektik di PPI, tapi ya kita mencoba biar ada hal yang bisa kita lakukan lah kayak gitu. Dan karena ini baru awal, ini kan sebenarnya tahapannya kita lagi coba merangkak dulu nih, ibaratnya baik kan. Nggak bisa kita langsung lepas landas. Makanya kita lagi bertahap, alon-alon sing kelakon, yang penting ada yang bisa kita lakukan, ada ide-ide input-input yang kita bisa masukkan, ataupun apa. Ya nextnya, per tahun kita akan coba tingkatin baik kegiatannya, baik pun misalnya anggota yang terdaftar, maupun impact yang bisa kita berikan, misalnya ke pemerintah, atau ke masyarakat juga, ataupun ke Hmm. teman-teman PPI juga, gitu. Oke, paham, paham. Paham, Coba keren Mas, kali nih. mantap ya. Mantap Alumni. kali. Masih fresh Ini lah, disampaikan masih langsung balita lah gitu. oleh presidium ya. Alumni Connect-nya sendiri gitu. Tapi Nah, tadi Mas Dapi, kita Mm-mm. bicara tentang alumni Connect ya.
Ya, Nah, nah, bagaimana sih tantangan organisasi dan juga tantangan bagi mahasiswa-mahasiswa luar negeri untuk diaspora ini, untuk organisasi dan sebagainya. iya. Tantangan berorganisasi bagi mahasiswa diaspora. Tantangannya ya. Sebenarnya Iya, saya tanya ke kalian ya, kalian organisasi juga nih. Kita kan biar iya, interaktif lah ya. iya Menurut kalian betul-betul kali tantangan diskusi terbesarnya ya. di PPI itu kayak gimana sih? Ya. Kalau Manajemen waktu sih. Manajemen waktu, apalagi? Tidak apa? kalau kalau dari aku sendiri, aku sempat aktif juga di PPI kampus. Sekarang baru naik di PPI negara, dan sekarang ikut kontribusi di PPI dunia. Sebenarnya satu hal yang tidak pernah luput itu adalah keaktifan salah satu anggotanya, Mas. Heeh. Oh, Oke, ya. Tantangan terbesarnya ya mungkin manajemen waktu kan. Tapi Ya. ya, selain manajemen waktu yang terbesarnya adalah orang semangat di awal-awal, di pertengahan turun. Komitmen. Ya, betul. komitmen. Ya, yang tadinya misalnya kita udah bisa bagi tugasnya enak, lama-lama karena ada yang nggak aktif kan akhirnya mau nggak mau kita yang handle tugasnya juga kan, biar organisasi itu Hmm. berjalan. Itu tantangan terbesarnya sih. Nah, di alumni ya mungkin lebih lebih menantang lagi hal tersebut karena kan apalagi alumni kan biasa kerja. Misalnya di tahun pertama dia kerjanya lagi enak. Tahu-tahu karena ada suatu dan lain hal pindah kerja tempat lain, ternyata lebih hektik. Ya kan kita kan bisa salahin dia juga kan. Atau ternyata punya bayi, kurang tidur segala macam. Nah, itu kan akan ngaruhnya juga nih. Jadi dinamismenya cukup kuat di alumni karena ya mereka akhirnya kesibukannya juga bervariasi. Yang tadi cuma punya orang tua sekarang punya mertua juga. Mertua datang harus dijemput atau apa. Iya, betul. Jadi gitu kan. Oke, saya nggak mau poligami, saya nggak mau nambah mertua, udah pusing. Jadi 4, Mas ya. Nggak cukup. Saya istri keduanya motor aja, istri ketiganya laptop sama game gitu kan. Didukung istri Boleh. kalau kayak gitu. Istri keempat apa Mas? Helikopter ya. Dan helikopter lah. Istri keempatnya, karena saya suka makan alat masak aja. Oke, Iya, alat Jadi masak kayak ya. chef-chef gitu kan. asik. Oke, oke, oke. Nah, itu tadi Mas Ridan, tantangan organisasi untuk mahasiswa diaspora. Nah, Mhm. ini kan Mas Dapi ini kalau untuk organisasinya jangan ditanya lagi ya. Pengalamannya sungguh banyak, pengalamannya luar biasa. Nah, boleh sih Mas memberikan pengalaman Mas Dapi selama berorganisasi gitu. Mhm. Kayaknya Pernah. terutama kalau lagi ini Mas, kalau lagi ngebahas tantangan, kayaknya yang paling afdol itu ngebahas tentang dukanya nih, bukan sukanya nih kayaknya. Iya, Dukanya dulu nih. ya itu makanya tadi kata Dukanya Dukanya. pengalaman Mas berorganisasi Dapi selama sebagai berorganisasi ya. diaspora. Duka ya. Kita jadi pujangga semua ya. Selalu galau gitu. Pujangga. Anak Jangan senja gitu. langsung. Betul. Kalau ngumpul-ngumpul sama ngopi galau anak senja. Gue LDR nih akhirnya putus gitu. Iya. Atau beda zona waktu sekarang nih gitu. Lagunya jet lag kalau zaman Simple Plan kayak gitu kan. Iya. Dukanya sih ya itu yang ya kalau misalnya yang long distance relationship atau LDM ya itu kan jadi duka juga lah kayak gitu kan. Atau misalnya jauh dari orang tua. Jadi kalau ada apa-apa, apalagi yang negaranya jauh, alumni juga kan nggak harus di Indonesia tuh. Yang Hmm. negara jauh kalau ada apa-apa ya agak susah nih untuk misalnya balik atau ngunjungin keluarga ataupun saudara kan. Jadi ada gap di situ juga lah dukanya. Plus yang berikutnya adalah ya kadang kan kita ya biasanya kan kita nggak dibayar kalau ngurus organisasi kayak gini kan, baik yang organisasi Betul. alumni, Ya. organisasi profesi maupun yang pelajar. Tapi ada aja yang protes kan, dan protesnya ya nggak nyambung dengan misalnya yang kerjaan kita kan kayak gitu. Ya kita kan misalnya ada prioritas buat belajar, prioritas buat kerja atau apa. Jadi ada beberapa momen yang kita mungkin nggak bisa maksimal ngerjain kerjaan organisasinya. Tapi kan kadang mungkin orang lihatnya dari sisi luar kan, sisi awam kan, apalagi yang pernah organisasi. Jadi kadang ada dukanya gitu lah, ada kritikan-kritikan yang mungkin nggak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kita alami. Tapi biasanya yang pengurus yang udah jadi alumni karena mereka tahu ya mereka bisa menampakkan diri lah dan menempatkan kritik yang sesuai kayak gitu. Ya, dukanya sih kayak gitu. Duka lainnya adalah makanan Indonesia itu sangat memorable dan sangat tak tergantikan. Betul sekali. Even Betul. saya ke China pun yang dibilang makanannya enak, Chinese food Indonesia jauh lebih enak. Even Sama saya, masakan istri ya Mas ya? Iya, masakan ya, istri ya. Masakan ibu masakan satu istri. lagi. Kalau saya bilang nggak enak, nanti tidur di luar saya soalnya. Jadi enak. Jadi kita Itu suka dukanya kedamaian Mas kan. Ridan ya. Itu dukanya Mas Dapi. Iya. Nah, kalau sukanya apa aja Mas?
sukanya dapat istri anak PPI juga dulu. Asik. Karena udah Cilok satu ya mas. satu frekuensi segala macam, terus bisa vote pas prewedding, foto-fotonya bisa bagus. Nah. Tapi sebenarnya suka yang paling enak adalah saya bisa dapat teman yang macam-macam banget, serius deh. Yang Hmm. beda-beda negara, kayak saya kan cerita misalnya, di Korea kayak gimana sih kuliahnya? Orang Korea sebenarnya kayak gimana sih? Kayak di film-film nggak sih? Itu bisa dapat hal-hal kayak gitu langsung dari mereka yang tinggal di situ. Terus juga bidang ilmunya, saya kan manajemen. Ketemu teman-teman yang misalnya bidangnya psikologi. Terus saya tanya, kalian beneran bisa ngeramal orang nggak sih? Ya kan akhirnya kebuka segala macam kayak gitu kan. Atau ketemu Hmm. teman yang misalnya bidangnya apa nih? Ada bidang-bidang yang menarik kadang-kadang. Misalnya kayak dia bidangnya teknik kimia. Ini Hmm. kalau misalnya udah expired, gue masih bisa makan nggak sih? Karena kan kalau expired biasa murah tuh. Gue mati nggak kalau makan ini? Nggak kok, aman kayak gitu. Jadi kita bisa cari murah dengan ya teman-teman yang kayak gitu kan. Jadi dengan jurusan yang unik-unik, kadang ada jurusan keperpustakaan. Eh ya kadang kita bilang, lo nggak bosen ya bergaul sama buku gitu atau apa. Tapi ternyata kan kita baru tahu ternyata gajinya cukup gede untuk di negara maju dan itu ilmu yang sangat diperlukan banget kan. Jadi sebenarnya itu Iya. chance juga bagi orang yang mungkin sekarang susah buat apply kerja yang terlalu umum kayak misalnya di manajerial segala macam, ternyata ada jurusan-jurusan yang unik, menarik dan sangat diperlukan di negara lain. Hmm. Dan nextnya kalau Indonesia udah maju, kita bisa balik ke Indonesia malah taruh jurusan itu ke perpustakaan. Apalagi sekarang digital repository kan. Itu Nah. ilmu perpustakaan dibutuhkan banget. Sekarang semua serba digital dan orang butuh repository kayak gitu. Nah, itu Hmm. kan hal-hal yang baru kita dapat kalau kita di organisasi. Mereka baru kalau kita satu sih kalau kebuka semua kan informasi-informasi segala macam. Hmm. Itu menarik banget. Jadi kita selalu punya banyak cerita kalau ketemu dengan orang lain karena pas kita tiap ketemu orang selalu ada cerita yang berbeda. Betul Jadi kapan betul kita mas. bikin buku nih? Ayo kapan kita bikin buku? Kalau dari Mas Davi sendiri, ini kan kita berbicara kalau kalau dari aku sendiri sih masih jauh Iya. banget tentang publikasi buku, jurnal. Wah, karya-karya kayaknya belum ada nih. Kalau Mas Davi sendiri nih, kira-kira yang paling latest deh. Mas Davi ada ngeluarin apa nih? Publikasi itu macam-macam ya. Karena saya orang praktikal, orang orang manajemen bisnis segala macam. Publikasi Aha. kan bisa macam-macam, bisa akademik, bisa non akademik. Mau yang mana dulu? Hmm. Boleh Eh, akademik dulu ya Mas Ridan. akademik dulu, akademik dulu. Akademik dulu. Oke, saya karena dosen juga, saya sering ngebimbing mahasiswa master maupun S1. Master Business Project ada 12 business plan dari biotech, manufacture, health tech segala macam, itu selalu ada publikasinya. Publikasi di bidang manajemen risiko, publikasi di bidang manajemen finansial, publikasi di bidang manajemen human resources, bidang marketing dan juga bidang operasional. Karena di business plan itu kan ada 5 bidang itu, kita publikasiin semuanya. Kemudian ada publikasi juga yang misalnya saya bikin waktu itu proceeding. Jadi kayak ada seminar ataupun semacamnya yang perguruan ahli pertambangan Indonesia. Itu ada seminarnya saya jadi pembicara bikin proceeding juga. Atau Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Itu related dengan publikasi akademik lah. Ya non akademik karena saya suka berbagi cerita. Ada Hmm. publikasi yang sifatnya tertulis kayak di LinkedIn. Cara ngajar efektif atau misalnya kayak cara ngedesain untuk yang profesional kayak gimana sih? Ternyata selain Canva, kita bisa loh kayak ada beberapa website yang kita bisa mentor langsung gratis dengan orang yang udah pengalaman di desain karena mereka pengen nyari portofolio sebenarnya. Hmm. Atau saya juga kadang share di podcast. Saya punya Stepnesia, itu startup bareng teman saya, orang PPI juga. Satu PPI Australia, ada PPI Iran dan PPI lainnya juga. Kita bikin podcast. Kita wawancara teman-teman PPI yang bikin startup di dalam nama luar negeri juga tuh sharing kayak gini juga nih, sharing susahnya apa sih, terus kerja sama bule gimana sih, kayak gitu. Terus kenapa sih milih bidang ini, kenapa kepikiran gitu kan. Nah, itu kan satu publikasi yang non tertulis tapi audiovisual kayak gitu. Atau kita sharing-sharing, kadang sharing ilmu di IG story ataupun di IG saya sering share foto-foto tapi di foto itu penjelasan. Misalnya pas ke Kanada, ada namanya kota Gastown. Kenapa namanya Gastown sih? Terus ada jam uapnya. Kenapa bisa ada jam uap di situ sih? Nah, itu saya sharing-sharing juga nih, kayak berbagi pengetahuan dan berbagi cerita. Jadi, itu publikasi-publikasi yang saya suka, semua yang bisa saya coba, ya udah saya coba sih, kayak gitu. Hmm. Hmm, keren Oke, sudah banyak sekali nih. kali. Nah, gimana nih? Publikasi dari Mas Ridan ada nggak? Kalau saya, aduh,
nanti soon karena kita harus menyerap dari orang-orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Kemudian Iya, kita betul. termotivasi, jadi kita bisa bikin sebuah achievement baru. Nah, ngomongin achievement nih, aduh Siap, terkejut siap. batu. Mas Davi, aku tahu pasti Mas Davi banyak banget achievement yang mungkin dalam kategori besar gitu ya dalam hidup Mas Davi. Tapi kira-kira achievement apa yang paling menurut Mas Davi itu paling besar, tapi di balik situ ada peran organisasinya gitu. Wow, iya, betul. Achievement paling besar bagi saya ya dulu saya S3. Itu benar nggak kepikiran. Nggak pernah kepikiran sampai S3 saya kuliah. Oke, Apalagi mantap. ngeliat orang sampai pusing, rambut rontok segala macem, ada yang botak atau apa. Saya juga ya nggak kepikiran kenapa S3 ya. Terus tiap pagi, kenapa gue ngambil S3 ya Allah? Kayak gitu kan. Kayak saya kayak skripsi lah. Cuman PPI ngebantu banget karena kenapa? Ya S3 itu kan nggak ada nggak ada schedule yang fix banget nih. Paling kuliah setahun Hmm. pertama, 2 tahun pertama. Sisanya kan nggak ada schedule yang fix. Tiap hari pasti kepikiran disertasi kan. Nah, Hmm. di PPI saya bisa teralihkan pikirannya buat hal lain nih kayak gitu. Terus saya ikut conference waktu itu ke Kyoto di Doshisama City di Jepang. Plus ada juga yang di APEC model yang di Bauto di China. Itu linknya dari teman-teman PPI. Jadi saya dikasih info kayak gini, saya daftar referensi mereka, ya tentu ada seleksi, tapi alhamdulillah lulus kayak gitu kan. Jadi konferensi pun itu saya dibantu PPI juga sebenarnya. Plus waktu itu kan kita bikin white paper 2018 PP dunianya, bikin white paper. Di situ saya keasah skill buat tulisnya. Nah, ini akan ngebantu pas kita bikin disertasi, bikin tesis segala macam. Karena dari white paper aja kan kita udah mencoba buat bikin suatu karya ilmiah sesuai standar baku kan. White paper PP dunia udah pasti levelnya standar level dunia kan buat manuskrip segala macam kayak gitu. Dan kita pas ngomong itu terlatih buat skill wawancara. Either kita wawancara lanjut kuliah ataupun kerja, kan skill ngomong kita penting tuh. Nah, ini saya kelatih buat ngomong sama orang, buat debat sama orang, karena itu penting juga, Kak. Kalau ada hal yang error, pasti harus kita debatin biar halnya lurus lagi. Tapi dengan cara yang baik, kan. Plus ngelatih critical thinking dan juga ngelatih kita punya, ini orangnya macam-macam, gimana cara nyari benang merahnya. Di organisasi kan kayak gitu. Di Mantap. perusahaan maupun di kelas, grup project, itu kan pasti kayak gitu juga nih. Saya kelatih banget. Apalagi orang Indonesia jauh lebih kompleks, jauh lebih bervariasi dibanding orang bule. Secara budaya, secara karakter, secara pola pikir segala macam. Dari Aceh sampai Papua beda-beda. Betul. Gitu terlatih Betul. banget kayak gitu. Waduh, mantap. Wow. Nih Mas, aku ada beberapa pertanyaan lagi nih. Eh, terkait organisasi lagi nih. Kita kan, jadi ada kalau di kampus aku sekarang ada beberapa orang yang memang, ini orang Indonesia, ada beberapa orang yang memang dia itu ada keinginan untuk gaulnya sama anak-anak internasional aja deh, biar ngasah English English skillnya atau biar Mhm. lebih luas gitu, lebih ibaratnya lebih gaul gitu lah ya. Tapi di sisi lain ada juga teman-teman yang masih pengen, kayaknya aku pengen deh gabung sama anak-anak Indonesia biar masih ada teman ngobrol, bisa ngobrol sama anak Jakarta masing-masing gitu. Kira-kira dari Mas Davi sendiri, seberapa penting eh, berorganisasi dalam membangun relasi yang sama-sama di orang Indonesia dengan kita dengan orang-orang internasional gitu. Oke, sebenarnya kalau belajar bahasa Inggris ya nggak harus sama orang asing. Orang Jaksel juga kan bahasa Inggrisnya jago kan, which is literally. Apalagi Inggrisnya American banget kan. Uh, sebenarnya saya bukan tipe yang kalian harus sama orang Indonesia terus. Harus Hmm. bagi waktu. Kalian tetap harus kenalan sama orang asing segala macam kan. Orang bule, orang Afrika, orang Asia, orang suku native kayak misalnya di Kanada kan ada First Nation kayak gitu kan. Jadi Eskimo atau apa. Jadi perbanyak teman dari semua negara lah kayak gitu. Cuma kan ada beberapa momen yang kayak lebih enak ke sama orang Indonesia. Kayak curhat. Pasti beda lah. Curhat lebih enak ke orang Indonesia. Jokes ya lebih cocok ke orang Indonesia juga. Nah, jadi biasanya saya saranin bagi waktunya adalah weekdays kalian sama orang luar aja. Hmm. Weekend baru sama orang Indonesia. Kayak gitu. Hmm. Jadi karena kan aktivitas sehari-hari di kelas kan sama orang luar tuh pas weekdays kan ataupun apa. Nah, weekend itu kan yang biasa momennya lebih fleksibel. Nah, PPI pun yang biasa kebanyakan kegiatan atau meeting kan pas weekend juga nih. Makanya itu cara bagi waktunya. Dan nggak semua bule bahasa Inggrisnya bagus. Orang Prancis bahasa Inggrisnya jelek.
Betul juga sih. Ya cuman mungkin ada beberapa negara yang agak susah, kayak misalnya ya Skandinavia kan orangnya baik sih, cuman kan agak berjarak, jadi perlu effort buat pendekatan kayak gitu. Atau Mhm. misalnya dengan orang orang Rusia kan, yang kita harus udah bisa fasih bahasa Rusia, kalau nggak susah nih buat komunikasi sama mereka, karena ya mereka lebih banyak pakai bahasa Rusia kan, dan mereka lebih banyak urusan ke negara-negara berbahasa Rusia kayak Mongolia, Uzbekistan segala macam yang mantan Uni Soviet kayak gitu. Jadi ya tiap negara beda-beda lah. Cuman make sure kalau kalian udah keluar di luar, kalian juga harus punya teman orang asing kayak gitu. Walaupun nggak banyak nggak masalah, sedikit tapi berkualitas teman kalian yang bisa long term kalian temenan sama mereka kayak gitu. Paham, Hmm, paham, paham. paham. Nah gini Mas, tadi kan Mas Widan bilang ada beberapa yang pengen berteman dengan orang luar negeri ya, internasional, Mhm. pengen English skill-nya. Nah, itu kan mempengaruhi bagi mahasiswa untuk berkurangnya organisasi. Nah, atau juga beranggapan ini, Mas, wah, organisasi ini membuat kuliah saya amburadul, Mhm. membuat kuliah saya berantakan. Nah, itu bagaimana tanggapannya, Mas? Sebenarnya kuliah berantakan bukan karena organisasi sih. Kadang mungkin karena kita time manajemennya aja yang kurang kan. Atau mungkin Hmm, lagi momennya lagi nggak pas. Misalnya kayak lagi musim dingin, mood orang lagi jelek banget karena jarang ketemu matahari, terus hujan terus segala macam ya. Itu hmm, karena cuaca kan. Sebenarnya Mhm. ya kayak contoh intinya sih kalian selama bisa bagi waktu kayak itu tadi kan. Saya biasa ngebiasain pas di organisasi, baik dulu maupun sekarang, ya saya nyicil kerjaan. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk kerjaan. Misalnya harus update koordinasi. Ya udah sehari sejam aja, udah. Yang penting sejam update-update di grup WA segala macam udah kelar. Rapat ya seminggu sekali aja, setengah jam ataupun sejam. Kita biasa batasin rapat maksimal sejam aja lah. Nggak efektif kalau lebih dari sejam, kecuali mau sharing-sharing ataupun ngejokes-ngejokes lah kayak gitu. Jadi terus ada yang kita bikin fleksibel, kayak misalnya update nggak usah via rapat, update via WA aja atau via Google Docs, kan bisa saling nge-tag ataupun saling ngedit-ngedit segala macam. Itu hmm. kan nggak harus rapat, bisa fleksibel kita kerjain. Jadi ya udah kita coba hal-hal yang fleksibel kayak gitu aja kan, kayak gitu. Plus ya kadang juga kita harus ngerti kan, ada beberapa momen orang yang mungkin lagi low. Kayak contoh pas puasa di Eropa lagi summer atau misalnya di negara yang non tropical tapi pas summer udah pasti performanya turun. Dulu saya 18 jam di Perancis puasanya, suhunya 38 derajat Celcius. Jam 3 pagi udah harus sahur, setengah 3 lah. Jam 10 malam baru maghrib. Ya performanya pasti turun kan, kayak gitu. Ya, Hmm. jadi ada beberapa momen yang kita harus pahami bahwa dia nggak bisa full performance. Jadi ya mungkin bisa dibayar ya, itu pas lagi momen lagi liburan summer, setelah puasa. Jadi kan bisa nggak ada kelas segala macam, dia bisa lebih aktif kayak gitu. Nah, ini juga kita harus ngejelasin ke orang, baik ke sesama pengurus baru maupun orang awam bahwa nggak setiap saat ini kita bisa maksimal, karena kita pelajar kayak gitu. Tapi ada momen ya yang nantikan aja kita akan maksimal di situ. Salah satunya pas SIPP Dunia. Wow. Mhm. Nah, menarik nih Mas Widan. Tadi kan ada semangatnya down, ada semangatnya naik gitu kan. Nah, boleh nggak sih Mas ngasih tips gitu supaya semangat ini tetap semangat gitu, nggak down down gitu kan, banyak ini dari awalnya semangat, pas waktu pertengahan udah mulai nurun, pas akhirnya ghosting gitu kan. Nah, bagaimana sih tips supaya kita tetap semangat di organisasi dan nggak ngeghosting gitu? Ada ghosting. Em, tipsnya setiap orang mungkin beda-beda kali ya. Cuman saya biasa, yang paling simpel bagi saya adalah saya selalu punya playlist musik-musik yang di saat tertentu musik-musik yang bikin semangat. Itu Hmm. ngaruh sih buat saya. Ada musik yang ada vokalnya ataupun musik yang cuma melodi doang yang bikin kita semangat kan. Kayak pas kerja kan ada lofi musiknya atau apa. Itu Yep. sangat ngaruh mood. Terus ada momen-momen yang saya mungkin pengen makanan manis atau minuman manis atau kafein pas saya sambil kerja juga tuh. Itu kan hal simple yang bisa kita lakukan dan itu ada impact-nya. Nah, berikutnya adalah kadang kita harus ada beberapa eh, aktivitas-aktivitas kecil yang kita bikin untuk bikin tetap terus semangat dan bikin terus engaging. Contoh kayak di Sapnesia. Nah, ini saya kasih startup saya ya. Seminggu sekali pas kita meeting, itu ada beberapa momen yang kita, ya tolong dong sebutin kira-kira hal bagus apa atau hal baik apa yang kalian dapat di minggu ini. Nah, secara nggak langsung kan mereka mikir hal baik apa. Nah, secara nggak langsung mood mereka akhirnya jadi terperbaiki karena, oh ternyata banyak hal baik ya
yang terjadi sama gue minggu ini kayak gitu. Atau kayak misalnya kita bikin main game bareng. Jadi kan kadang organisasi capek nih. Gue udah lagi mau ujian segala macam capek pas buka grup isinya cuman yang serius-serius banget kayak gitu. Nah, kita seringin sama misalnya, yuk minggu depan kita main game bareng. Dulu kan kita mainnya yang pas lagi pandemi khususnya main yang apa tuh namanya yang fitnah-fitnah orang. Oh, Eh, impostor-impostoran itu ya? imposter kayak gitu Investor gitu kan. ya. Atau main monopoli di line waktu itu Get Rich Oh ya kan kayak monopoli gitu. Iya, ya. betul. Nah, jadi divariasiin gak cuman hal-hal yang serius tapi juga hal-hal yang jokes bercanda ataupun yang santai dan bikin orang tetap oh asik juga kok di sini. Gue nggak capek, nggak cuma capek doang di sini tapi juga dapat hal-hal yang fun juga kayak gitu kan. Jadi ini akan mengurangi kemungkinan mereka ghosting karena mereka akan dapat hal yang berbagai macam berbeda dan ekspektasinya pun juga berbeda-beda kan pas buka grup. Nggak cuma yang serius doang yang bikin capek kayak gitu. Plus Hmm. Nice ya banget. emang penting untuk ada interaksi yang kayak gini face to face ataupun yang ketemu langsung sih. Makanya kan kalau di Eropa PPI-nya kita sering ada acara main bola bareng. Wih. Jadi Hmm. kalau udah kayak ketemu langsung itu vibe-nya udah beda kan. Nah, pas sudah di grup karena udah kenal banget, di grup akan beda lah interaksinya dibanding belum pernah ketemu langsung masih ketemunya online doang. Makanya penting juga buat ada acara bareng. Makanya simposium PPI dunia maupun PPI kawasan kita pengennya selalu ada karena itu hal-hal yang nggak tergantikan ketemu langsung. Hmm. Paham, Oke. paham. Berarti poinnya Mas Dapi, Mas Fidan, eh organisasi itu bukan hanya sebagai kesibukan ya, bukan hanya sebagai pekerjaan, tetapi sebagai rumah untuk canda tawa, Betul. untuk bercerita, dan juga main game juga boleh ya, game online gitu ya. Betul. Main game juga boleh, jadi jodohan juga boleh. Ada yang kita jadi Iya, jodohan, ternyata jadi jodoh beneran. Iya, boleh dan juga udah ada sebagai buktinya cinlok nih juga ya teman-teman. kan Mas Dapi, cinta-cintaan gitu. Siapa tahu ketemu jodohnya kan sesama anak PPI dunia. Karena kan bibit-bibit bobotnya udah masuk kalau di PPI Iya juga kan. betul. Pola pikir udah sama ya, sama-sama anak pendidikan segala macam kan atau apa. Wawasan udah luas, jadi pas pulang udah gampang. Hmm. Oke, menarik nih Mas Fidan. Kayaknya ini nih Mas. Kayaknya untuk pembahasan tentang tantangan dan kesempatan itu menurut aku udah lengkap banget yang udah disampaikan dengan eh, dari Mas Davi. Dari aku sendiri kayaknya nih ini pertanyaannya udah hampir menghujung, tapi aku pengen pembahasannya masih agak lebih alot nih tentang balik lagi ke alumni Connect deh. Siap, siap. Apa nih? Alat apa nih? Kira-kira nanti alumni Connect ini akan ada acara besar apa, Mas? Kalau kemarin, tahun kemarin kan kita tahu tuh ada yang Sarasehan ngundang, waduh, orang-orang penting semua kan, Mas. Iya. Kira-kira udah ada planning nggak nih? Proyeksi 1 tahun ke depan ini udah ada apa? Wah, saya sebenarnya ada hal yang nggak bisa saya kasih bocoran dulu sih sebelum fix kan. Oke, boleh, Cuman boleh. tentunya kita ada planning buat kumpul-kumpul lagi lah. Hmm. Kumpul-kumpul yang santai maupun kumpul-kumpul yang lebih berbobot lah istilah kayak gitu kan. Yang kayak kemarin kita sempat bikin yang di BNI pun ada rencana kita bikin yang sama juga dengan Wow. ngundang alumni yang nggak cuma muda tapi juga udah senior kan. Biar berbagi koneksi maupun berbagi pengalaman maupun ilmu lah kayak gitu. Hmm. Plus juga kita lagi mau nyiapin juga buat publish mungkin kayak buku ataupun artikel karena ya kita pengen sharing macam-macam hal termasuk hal-hal yang educated ataupun intelektual kan buat kita apa ngasih tahu teman-teman kita bahwa ini ada perkembangan terbaru loh bidang-bidang ilmu ini terus juga ini ada peluang menarik atau pengalaman menarik lah kayak gitu jadi kayak misalnya kita bisa matchmaking kan semacamnya si A yang di negara ini butuh lowongan ataupun misalnya buka postdoc atau apa ini kan bisa kita matchmaking kan atau kayak misalnya ini kita mau ada event gathering atau kayak ada language cafe yang orang mau maintain bahasanya. Nah, itu juga akan kita lakukan juga sih. Jadi intinya dari kemarin kita udah sempat ada surveinya, itu lagi kita olah, tapi kita lagi ngatur waktunya kapan kita bikin tahun depan, kapan kita bikin 2 tahun lagi. Karena segala sesuatu ada waktunya sendiri-sendiri nih, ada momennya sendiri-sendiri. Jadi ada yang bisa saya bilang kayak itu tadi, tapi ada yang saya keep dulu sampai fix karena belum tahu nih apakah tahun depan, 2 tahun lagi, atau misalnya dengan pas momen yang pas kayak gini baru kita bisa bikin kayak gitu. Oke. Keren. Termasuk Tapi Mas, podcast kayak gini kan sebenarnya. tapi Mas, dari skala 1 sampai 10 kira-kira acara mendatang alumni Connect ini wahnya ini seberapa nih Mas?
biar teman-teman bisa. 11 mungkin. Nah, ini subjektif 1 sampai 10. Iya betul. Ada yang akan 9, ada yang akan 8. Kalau yang 10 takutnya terlalu perfect, saya enggak. Hmm. Saya takutnya nanti teman-teman beda itu aja sih. Cuma akan ada yang 9, ada yang akan 8 juga. Ada yang 7 juga akan tergantung. Karena ada Wah, beberapa divisi berbeda kan di Alumni Connect. Jadi tapi nantikan ya, stay tune. waduh Oke mantap. Mas. Nanti-nanti banget. Boleh juga nih Mas Hmm? meluncurkan buku Alumni Connect yang berisikan cerita-cerita dari setiap alumni di luar negeri masing-masing gitu, di negara masing-masing ketika menempuh pelajaran gitu, menempuh Boleh, pendidikannya. siap. Siap, siap. Nanti kita ceritain macam-macam kok. Dari yang galau sampai sukanya, kayak gitu kan. Dari yang unik, menarik, sampai yang gregetnya, kayak gitu kan. Tinggal nyari yang siapa bisa jadi editor aja nih sama penerbit. Waduh, Mas, tapi kayaknya ada pertanyaan nih kayaknya ya. Nanti kayaknya di kolom komentar ada yang nanya nih. Gimana? Oke oke boleh deh. Gimana sih? Ya, di Eh, sini ya, di sini. iya ya. Gimana sih eh, caranya gabung jadi alumni Connect itu gitu? Oke, cara gabungnya sih sebenarnya simpel. Karena nggak harus jadi pengurus PPI Dunia, nggak harus misalnya ya udah gabung dulu di organisasi alumni negara ya. Karena kan mungkin ada negara yang belum punya organisasi alumninya, kayak gitu. Nah, biasanya kita akan share untuk link pendaftarannya. Kayak dulu kan kita udah sempat share, nanti mungkin akan kita share lagi, daftar aja di situ. Yang penting bisa ngebuktikan bahwa dia pernah kuliah di luar negeri. Ya kan macam-macam bisa visa atau misalnya ada ijazah atau apa kan simple tuh. Hmm. Kayak gitu ya. Setelah itu ya udah otomatis jadi anggota. Kalau pengurus kan beda lagi ya. Kalau pengurus kan Hmm. ada momen rekrutmennya. Tapi kalau Hmm. jadi anggota simple atau misal pas lagi ada acara ya mungkin ada booth atau semacamnya kalian bisa daftar langsung di situ. Jadi ya baik online maupun offline. Nanti akan kita infokan kok ada barcode ataupun link segala macamnya. Kalian daftar, nanti kalau udah terdaftar jadi anggota, kita tunggu untuk kontribusi kalian ataupun saran masukan kalian nih buat bikin lebih meriah, lebih menarik maupun lebih engaging lah buat kegiatan-kegiatan kita. Untuk infonya Mas, kira-kira kita harus stay tune di mana nih? Follow sosmednya Alumni Connect, ada di IG, ada juga di LinkedIn kita bikin. Di mana editor nih? Editor nanti taruh di mana nih? Ada di LinkedIn, ada juga di Yang di bawah. IG. Nah, ya, nanti ada tuh editor. Nanti ada ya. Wah, mantap nih. Oke. Jadi pada dasarnya kita semua butuh berorganisasi. Betul ya, teman-teman? Hmm. Betul, kita butuh berorganisasi, butuh juga nanti selepas berorganisasi, selepas kita menempuh pendidikan yang panjang, kita juga butuh untuk bersatu kembali seperti itu. Dan itulah that's why kenapa ada alumni Connect itu exist gitu. Wah, mantap banget. Aku Betul. senang banget dengan pembahasan pada malam hari ini di waktu Malaysia kebetulan. Kira-kira nih, Mas Davi, sebagai penutup ini. Waduh, ini kayaknya yang Jangan bakal penutup dong, sedih nih. ini, Closing statement nih apa? ini kayaknya yang bakalan nanti di cut-cut dimasukin ke Reels nih, Mas. Kira-kira Siap, siap. ada pesan apa nih untuk pujangga-pujangga muda bukan maksudnya untuk pelajar-pelajar Indonesia yang sedang diaspora tentang organisasi ini ada pesan-pesan apa nih kira-kira? Oke, karena tadi sudah sempat mention, tolong editor, muka saya tolong diedit jadi seganteng opa-opa Korea ya. Asal ada teksnya di bawah. Untuk pesannya itu ya, sekarang seriusnya ya. Serius tapi santainya juga sih. Untuk pesan-pesannya sih sebenarnya, em, kita itu sebenarnya banyak hal yang kelihatan susah tapi nggak mustahil. Nah, itu kelihatan susah dan mustahil karena kita nggak tahu infonya. Dengan Alumni Connect, dengan PPI, kita pas udah tahu infonya, udah tahu ada orang yang bisa langsung dapat info dari mereka, semua bisa kita lakukan. Dan semua jadi lebih mudah, kayak gitu kan. Kuncinya sekarang ada informasi. Yang mahal itu informasi. Jadi makanya cari informasi sebanyak mungkin, karena dengan informasi kalian bisa improve diri kalian bisa lebih siap, groginya bisa hilang, kemudian juga kalian bisa dapat peluang yang lebih jauh lebih bagus lagi nih. Karena zaman sekarang nggak masalah lompat-lompat, yang penting tetap growing dan nggak rugiin orang. Jadi jangan tunda-tunda buat gabung ke Alumni Connect, jangan tunda-tunda buat gabung dan kontribusi di PP Dunia juga, dan jangan nunda-nunda buat melakukan hal baik bagi orang-orang lain maupun buat Indonesia. Itu pesan saya. 1000 jarak tercinta karena satu langkah pertama. Langkah pertamanya adalah kalian mulai follow sosmed PP Dunia dan juga Alumni Connect. Stay tune, lihat info-infonya, kemudian laksanakan hal yang pengen kalian lakukan. Resolusi 2024.
Itu deh saya. Thank you. Mantap. Mantap. Keren. Aplaus Tepuk buat tangan nih buat kita teman-teman. semua. Mantap semuanya. Waduh. Teman-teman, jadi ini pembahasan kita bertiga nih. Ini berbobot sekali. Banyak hal yang bisa diserap oleh teman-teman semua. Jadi, terima kasih banyak Mas Davi sudah datang di Alumni Talk. Sama-sama. Thank you juga nih. Kalian luar biasa nih. Mas Ritan dan juga Mas Asril. Makasih banyak Mas Davi. Teman-teman, biar Mas Ridan, gimana? sebelum kita tutup, boleh kita kasih pantun supaya Boleh. mencairkan Nah, itu dia. suasana. Itu Boleh. sebenarnya yang Iya. ditunggu-tunggu Mas Udah Asri. siap ngomong Karena cakep Mas nih. Davi tadi memberikan jokes-jokes kan. Ah, betul. Boleh Mas Davi? Siap, siap, siap. Iyalah. Ya. Oke. Iyalah ya. Pergi ke pasar membeli kopi. Cakep. Kopinya diminum di senja hari. Widih. Cakep. Terima kasih kepada Mas Davi Cakep banget. karena Cakep. kata-katanya berisi dan memberikan motivasi. Mantap. Cakep. Cakep banget. Thank you, thank you. Ada lagi buat Cekron, Alumni Connect cekron. nih. Siap, Ada siap, lagi siap. Alumni Connect nih pantunnya. Apa tuh Mas? Masuk ke dalam bis ketemu Connect. Mantap. Cakep. Tujuan bisnya ke Angsa 2. Cakep. Cakep. Dengan hadirnya Alumni Connect sangat Cakep. bermanfaat bagi bangsa dan agama. Widih, mantap nih. Pujangga kita, ya. Nggak percuma di Sungai Nil kan, sambil menikmati cahaya matahari yang terbit Iya di betul. Sungai Nil. Aku menunggu Menikmati senja di adanya Sungai Nil, dia Mas Davi. yang datang ke hulu dari hilir. Iya salah. Dan pantun tersebut menjadi penutup kita di acara Alumni Talk. Teman-teman, terima kasih banyak sekali lagi yang sudah menonton sampai akhir. Nanti akan kita share lagi untuk update-update lainnya terus. Stay tune ke Alumni Talk dan bye-bye. Bye-bye Thank you semuanya. semuanya. Bye-bye. Tentukan episode selanjutnya ya. Dan nonton jangan lupa.